Kenal Pak Chandra kurang lebih 14-15 tahun, dan itu di salah satu kegiatan marching band. Dan waktu itu mungkin saya belum memahami sekali tentang Pak Chandra, tapi dengan berjalannya waktu ternyata saya menangkap, artinya memahami bahwa di diri Pak Chandra itu lebih mendalam ke sisi rohaninya. Beliau selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, dan yang saya salut, beliau selalu membaca firman tiap hari, selalu, ya artinya melibatkan Tuhan di dalam kehidupan beliau. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Saya coba mau sharingkan pagi ini melakukan firman Tuhan. Pada awalnya seperti keterpaksaan gitu, tetapi akhirnya jadi ketergantungan. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi kadang-kadang makin lama bukan makin jenuh dengan firman, tapi makin lama makin bergantung gitu. Jadi kayak addicted gitu. Tapi ini kan addicted yang positif gitu. Jadi saya coba ceritakan apa yang saya alami 10 tahun sejak terima Tuhan secara formal gitu, secara formal agama. Saya udah 10 tahun terima Tuhan secara formal agama. Meskipun sebelum 10 tahun itu saya sempat mempelajari Tuhan kurang lebih 5-7 tahun lah, 7 tahun gitu. Bukan melalui sisi formal, tapi saya bicara dari saya banyak baca buku rohani, saya banyak dengerin khotbah-khotbah dalam negeri maupun luar negeri. Saya juga banyak sharing dengan teman-teman, meskipun saya belum terima Tuhan itu. Saya waktu itu ya cuma bicara dari basic adat istiadat leluhur saja gitu. Nah, tapi berjalannya waktu sekarang sudah 10 tahun saya terima Tuhan secara formal agama dan mulai membaca firman. Berarti 10 tahun saya udah membaca firman. Oh, tapi bukan sekarang ya, waktu saya alami kejadian ada cerita ini gitu. Kalau sekarang berarti sudah saya dari 13 tahun lah. 13 tahun saya 13-14 tahun lah saya sudah mulai membaca firman itu. Nah, dan membaca firman dan mendengar khotbah serta sharingkan firman tersebut, firman Tuhan itu mulai menjadi hidup di dalam kehidupan saya gitu. Jadi selama 10 tahun plus masa 7 tahun sebelumnya gitu. Kalau dengan sekarang berarti plus 3 lagi, tapi kalau kita potong yang sekarangnya berarti 7 tahun plus 10 tahun berarti 17 tahun ya. 17 tahun saya mulai menggali dan untuk mengenal, mengerti dan coba belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan udah 10 plus 7 tahun gitu. Nah, ini saya mulai merasakan bahwa firman menjadi penghiburan dan penolong serta sahabat saya, mungkin yang terdekat gitu, karena hidup belajar untuk selaraskan dengan apa yang firman katakan. Jadi saya sebut sahabat di sini karena nggak tahu ya kok jadi saya lebih dekat ke urusan rohani, ke Tuhan itu dibanding ke istri saya, dibanding ke anak-anak saya, dibanding ke tim perusahaan saya, dibanding dengan kerabat saya, dibanding dengan teman saya, dengan keluarga besar saya. Saya tidak ngerti apa ini benar atau tidak benar gitu, tapi saya alamin itu. Jadi benar-benar yang namanya bergaul dengan Tuhan itu jauh lebih banyak gitu, lebih intensif dibanding saya dengan keluarga saya. Kadang-kadang ada perasaan merasa ini saya salah nggak ya seperti ini, kok saya malah bisa lebih bersahabat dengan
dengan firman Tuhan, bersahabat dengan sharing-sharing tentang Tuhan, bersahabat dengan mendengarkan khotbah-khotbah Tuhan, bersahabat dengan segala yang berbau Tuhan gitu. Dan memang jadi makin merasa tidak mampu gitu. Kitanya tidak merasa. Saya dulu kan pede banget gitu. Saya dibanding rata-rata teman-teman yang lain gitu atau keluarga yang lain, saya termasuk yang pede sekali. Tapi sekarang saya kok mulai jadi kecil banget ya manusia ini di mata Tuhan. Ini gimana kita mau pede gitu? Bisa kita anggap sekarang benar pun satu saat bisa salah kok. Yang di angka lurus juga bisa jadi maut ujungnya gitu. Jadi nggak bisa kita hidup seenaknya saya lagi yang dulu itu nggak bisa gitu. Nah, jadi saya pikir apakah memang saya tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Saya katakan Tuhan ini saya tidak salah atau tidak, saya nggak ngerti gitu. Ya cuman kok saya jadi seperti ini, priority saya itu, bahkan lebih nggak mikirkan urusan nanti bagaimana, udah nggak peduli gitu, nggak terlalu peduli. Jadi yang saya pedulikan belajar yang Tuhan katakan nanti di keselamatan di alam akhirat ini begini. Saya lebih fokus ke situ daripada kesuksesan dunia sekarang. Jadi namun terbalik sekali. Ada beberapa teman dekat saya yang kadang-kadang bilang, emangnya lu nggak gila sekarang gitu? Emangnya jadi nggak waras? Kok kayaknya lebih hebat lu yang dulu gitu? Ada, komentar itu ada. Yaitu Firman juga katakan seperti itu kok. Jadi saya pikir saya nggak pengen terlalu ambil dari pendapat orang gitu. Saya lebih baik percaya apa sih yang Firman katakan gitu. Saat situasi dan kondisi kita dalam masalah gitu, yang dan penderitaan bermasalah, otomatis kan biasanya menderita gitu. Jadi saat situasi dan kondisi kita dalam kondisi bermasalah dan menderita adalah saat kita dapat berharap dan andalkan Tuhan. Harusnya kalau kondisinya seperti itu, situasi kondisi seperti itu bermasalah dan menderita, harusnya adalah saat-saat kita buru-buru berharap dan andalkan Tuhan, meskipun secara terpaksa gitu. Meskipun pada waktu itu kita andalkan Tuhan dan berharap Tuhan itu adalah unsur-unsur terpaksa awal-awalnya, karena kita belum ngerti apa-apa. Tapi lebih baik terpaksa gitu daripada kita udah mengalami situasi kondisi masalah yang menderita tadi, kok malah tetap aja masih ngandalkan diri sendiri, ngandalkan manusia lain, berharap kepada kemampuan diri sendiri, berharap kepada kemampuan orang lain. Rasanya lebih baik kita terpaksa mengandalkan dan berharap kepada Tuhan daripada tidak gitu. Sebab kita tidak memiliki jalan lain selain berserah. Jadi kalau kondisi sudah terpepet seperti itu, harusnya kita udah jangan mencari jalan lagi gitu. Kalau kita tetap mencari jalan lagi, bagaimana mengandalkan kita, bagaimana mengandalkan orang lain, akhirnya nggak bakal masuk ke yang Tuhan inginkan gitu. Nah, saya kebetulan unfortunately saya kok bisa begitu loh, bisa bodoh sekali, kok bisa berserah gitu loh, berserah ke Tuhan. Ya saya nggak ngerti, mudah-mudahan ini nggak salah, jadi malah jadi kebenaran buat saya gitu. Pada awalnya melakukan firman adalah keterpaksaan pada awalnya gitu, tetapi setelah kita makin kenal, makin mengerti akan firman, serta ada bukti-bukti solusi untuk melewati masalah gitu, kita akan makin bergantung pada firman gitu. Jadi kadang-kadang yang saya rasakan solusi-solusi yang Tuhan beri, yang firman beri itu belum tentu bahwa saya mengharapkan A, berarti kalau solusinya saya anggap benar itu apabila A gitu. Tapi ternyata tidak, Tuhan bisa A, bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D gitu. Tapi yang jelas itu terlewati gitu. Masalah itu terlewati meskipun tidak dengan cara A gitu. Nah, yang saya rasakan seperti itu. Jadi solusi Tuhan itu ya benar, firman katakan bahwa rancangan dan kehendak Tuhan itu sangat berbeda dengan rancangan kita dan kehendak kita. Jadi kita sebut solusi itu bukan berarti solusi itu sesuai dengan alam pemikiran kita atau alam perasaan kita, bukan gitu. Jadi solusi Tuhan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan gitu tidak seperti yang kita pikirkan dan bayangkan gitu. Jadi tapi terlewati. Nah, itu hebatnya Tuhan di situ gitu. Saat kita makin bergantung kepada firman, maka kita akan lebih andalkan Tuhan dan firman
Tuhan dibanding andalkan diri sendiri atau orang lain. Nah ini lama-lama kita jadi seperti itu tuh. Ya setelah kita coba 1, 2, 3 masalah penderitaan ini dengan jalan-jalan solusi yang dari Tuhan, meskipun yang tadi dikatakan belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan itu. Solusi kita pengen pikirkan dan rasakan A, sedangkan Tuhan bisa aja membuat B, C, D, tapi lama-lama selesai gitu. Dan dengan kondisi terus berulang-ulang kali seperti itu, lama-lama kita jadi mencari dan berharap ke Tuhan untuk memberikan solusi-solusi itu gitu. Dan kita lebih di perasaan kita lebih ringan, lebih enak gitu, karena merasa bahwa ini saya ikutin solusi Tuhan loh, jalannya Tuhan. Jadi kalau sampai Tuhan salah, Tuhan tanggung jawab. Ada beban dalam hati kita yang curang loh, ada pikiran seperti itu. Lebih tenang gitu kita melakukan penyelesaian masalah-masalah itu, lepas itu benar atau tidak benar, tapi yang pasti lebih tenang. Kenapa? Karena ada backup dari Tuhan gitu. Yang ada backup dari firman Tuhan. Tuhan kan bisa buat, Tuhan kan mudah semua gitu. Jadi yang salah pun Tuhan bisa benarkan dong. Jadi kenapa kita nggak lebih baik pilih andalkan Tuhan aja? Apapun juga bisa Tuhan benarkan. Yang salah pun bisa dibenarkan. Jadi lebih tenang gitu akhirnya. Semakin andalkan Tuhan dan firman, maka kita akan dianggap semakin tidak rasional gitu. Kita makin dianggap irasional dan aneh, bahkan bisa dianggap tidak waras loh. Saya sering gitu, beberapa kali saya mendapatkan input semacam ini gitu. Ya meskipun teman-teman atau keluarga tidak mengucapkan, tapi kan dari raut mukanya udah kelihatan, ini kok mereka anggap saya aneh, nggak jadi irasional kan, berarti aneh, dianggap mungkin tidak waras kali, mungkin ngomong langsung nggak berani, tapi kalau saya lihat dari raut mukanya ya seperti itu. Kadang-kadang juga ketawa sinis aja gitu, ya memang seperti itu semua gitu, bukan cuma urusan keluarga, kerabat, tim kerja, keluarga besar, keluarga kecil, dipecah lagi, istri, anak-anak, ada gitu, raut-raut seperti itu tuh ada gitu. Kalau memang kita belum selevel gitu. Jadi nggak aneh kalau kita dianggap irasional, dianggap aneh dan tidak waras, baik oleh tim kerja, oleh kerabat serta keluarga, bahkan oleh pasangan hidup kita yang tadi istri kita pun bisa begitu, selama mereka semua itu belum mengalami seperti kita, prosesnya belum di jalan seperti yang kita jalani gitu. Jadi saya tadi katakan bahwa melakukan firman Tuhan buat saya itu awal-awalnya adalah sebuah keterpaksaan. Tetapi kalau sekarang gitu, pada akhirnya dan sekarang dan akhir, bukan akhirnya, sekarang jadi ketergantungan. Jadi saya nggak peduli dengan kalau saya pikir dan rasakan bahwa saya mau A, tapi kalau firman dan rema saya, Tuhan gerakan hati saya untuk firman B atau C atau D, saya sekarang lebih baik menentukan B, C, D gitu loh, daripada A-nya saya. Beda sekali dengan dulu. Kalau dulu ya itu, nah yang tadi saya katakan, istri saya, anak saya, tim kerja saya, kerabat saya, teman-teman saya, keluarga besar saya, ya beda dengan saya seperti itu. Karena waktu saya bicara dengan firman, saya tentukan B, C, D, itu ada dasar firmannya. Tapi waktu si pihak-pihak yang ingin membantu saya, yang istri, anak, keluarga besar, tim kerja atau kerabat, itu kan dasarnya bukan firman. Nah ini susah, parameternya nggak bisa sama. Jadi kalau kita semua men-sharingkan sesuatu dan mencari solusi itu dengan dasarnya firman, rasanya kita akan ada kesepakatan karena dasarnya semua adalah firman. Yang membedakan cuma rema saja gitu. Jadi lebih gampang lah untuk menyepakati, mempersatukan satu keputusan itu lebih mudah karena memang dasarnya udah dari firman semua. Nah firman itu kan nggak ada yang salah, yang manapun juga nggak problem gitu. Nah ini nanti paling ujung-ujungnya ada di rema gitu. Siapa yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk solusi yang B, C, D gitu ya, itu tinggal itu aja. Tapi kayaknya A itu yang dari pikiran dan perasaan kita sudah jauh tidak berguna. Oke, mungkin pagi ini saya sharingkan seperti ini.
mudah-mudahan bisa ditangkap, dicerna, dan kalau memang yang mengalami hal yang sama, coba dipraktekkan aja gitu apa yang saya sharingkan. Uh, jangan tanggung ikut Tuhan itu, jangan tanggung meskipun awalnya terpaksa, kita teruskan saja. Nanti lama-lama kalau sudah terbukti malah jadi kecanduan. Oke, see you, bye bye.